Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya. Mungkin saya cuma hanya sekedar memaparkan bahwa kepailitan ini adalah by design dan ini adalah tindakan kejahatan. Kalau saya bisa mengutip dari Prof. Mahfud, itu adalah korupsi gaya baru. Ternyata kalau saya teliti dan saya telaah, memang betul di sini ada korupsinya. Seperti itu. Dan penegak hukum tidak berjalan sama sekali. Saya sudah berapa tahun, saya sudah mempelajari, bahkan saya sudah ke mana-mana, ternyata hasilnya nol. Maka saya berharap kepada Bapak di DPR RI mewakili kami sebagai rakyat yang dijolimi sampai sudah 10 tahun. Kami ini adalah, kalau bisa dikatakan, pahlawan pembangunan, tetapi kami tidak ada harganya. Ini betul-betul sangat keji. Baik, saya berdasarkan bukti dan fakta yang ada yang saya bawa sekarang ini, Pak. Jadi saya sudah pernah memperkarakan, itu namanya kurator. Kurator itu nggak ada gunanya sebetulnya. Kalau menurut saya, sampai saat ini, detik ini, kami tidak pernah mendapat laporan. Makanya kami meminta untuk dibentuk panja atau diperiksa. Dan hakim pengawas juga kami laporkan ke KY, Komisi Yudisial. Dan kami ke Bawas, ke Mahkamah Agung. Itu pun tidak berjalan. Saya sungguh-sungguh betul-betul sudah kecewa dengan negara ini. Dengan aparat penegak hukumnya tidak berjalan. Seperti itu. Saya sudah melaporkan. Ini saya ada buktinya semua. Ini hasil-hasil saya melaporkan ke Bawas, terus sampai ke Ombudsman. Termasuk malat administrasi ini loh. Ini nggak ada jalannya, nggak berfungsi. Kalau mau dipangkas Pak Prabowo, ya ini dipangkas. Nggak ada gunanya. Kerja manusia banyak seperti itu, tapi tidak berjalan, Pak. Itu saya sangat kecewa. Terus terang, Pak. Nah, ini saya bicara terkait dengan Istaka Karya. Istaka Karya ini by design. Sebetulnya Istaka Karya itu ketika dipilotkan itu, dia masih ada 4 pekerjaan yang masih berjalan. 4 pekerjaan yang masih berjalan. Nilainya cukup besar. Saya bacakan yang satu, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulteng. Itu nilainya 78 miliar. Kurang lebih ini Pak. Sekian ya. Kedua, proyek pembangunan halte Luminor, hotel. Ini nilainya 19 miliar. Ini Pak. Terus kemudian nomor 3, ini proyek pembangunan kantor pemerintah terpadu Kap Brebes. Itu 111 miliar kurang lebih. Terus kemudian proyek pembangunan jalan Kembar Kali Kadia. Itu nilainya 204 miliar. Sekian. Jadi artinya Pak, ini artinya Pak, sebetulnya Istaka Karya itu masih bisa berjalan. Karena dia masih mampu untuk mengerjakan proyek-proyek yang nilainya cukup besar. Tetapi kenapa ada statement bahwa itu harus disuntik mati? Nah, itu harus ada tanda tanya juga. Kenapa kok harus disuntik mati, bahasa dari Pak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN. Dan sekarang terpilih lagi. Kan kacau lagi nih. Negara ini sudah corat marut kalau menurut saya. Seperti itu Pak. Jadi ini by design. Karena ini sangat jelas. Sudah sangat jelas bahwa dia masih mampu mengerjakan proyek-proyek tersebut. Terus kemudian Pak, saya ada bukti bahwa dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu mensupport untuk Istaka Karya itu supaya bangkit kembali.
dia memberikan aset berupa tanah senilai 600 miliar asetnya. Ini ada dari Kementerian PUPR. Ini ya Pak. Jadi ini langsung data dokumennya bahwa diberikan kepada Istaka Karya, tujuannya supaya Istaka Karya itu bangkit kembali. Tapi sangat disayangkan lagi, kenapa kok bisa dari Kementerian BUMN menolak aset yang diberikan oleh Kementerian PUPR? Padahal dari Kementerian PUPR itu diketahui oleh Kementerian Keuangan, dan itu sudah digedok, itu sudah dipersetujui, dan itu ditolak oleh BUMN. Seperti itu Pak. Artinya Istaka Karya ini masih bisa berjalan sebetulnya. Untuk membayar dengan kita vendor-vendor ini masih bisa. Tetapi saya tidak tahu kenapa kok ini dipilotkan. Terus kemudian Pak, nah kemudian saya menemukan dokumen notulen rapat di PPA. Fungsi dan tugas PPA itu apa? Fungsi tugas PPA itu kan merestrukturisasi BUMN yang sakit. Seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Coba. Kenyataannya malah mempilotkan, mendesain bahwa ini dipilotkan, bukan untuk merestrukturisasi. Ada rapat-rapat tertentu, saya juga memiliki bukti-buktinya. Jadi sudah berubah dari jobnya PPA ini sudah tidak berfungsi lagi. Karena kalau ibarat kata orang sakit, itu PPA itu adalah dokternya. Dia akan menyembuhkan sampai pasiennya itu sampai sembuh. Tapi kenyataannya ya udah suntik mati aja, kan gitu. Sudah mati selesai pekerjaan, kan gitu. Mereka dapat uang, kita korban-korbannya, seperti itu. Itu Bapak, itu tugas PPA juga perlu diperiksa, perlu dipanggil. Karena ini sangat penting, seperti itu. Nah, ini lagi by design-nya. By design-nya itu ada chat-chatan untuk mencari pengantin. Artinya untuk mencari siapa yang mau bersedia untuk mempilotkan Istaka Karya. Kita ada chat-chatan itu dari kurator. Nah, yang seharusnya kurator itu terbentuk ketika sudah ketika sudah ada putusan pengadilan, baru terbentuk adanya namanya kurator dan hakim pengawas. Tapi ini belum dipilotkan, tapi sudah terbentuk adanya kurator, dan dia sudah bisa mengondisikan bahwa ada by design-nya. Contohnya, notulen mana ya? Jadi ada notulennya Pak. Di sini dihadiri. Nah, ini notulen rapat pertemuan mereka, itu dihadiri oleh Bapak Yadi selaku Direktur Utama PPA, terus kemudian Bapak Rizal itu Direktur Investasi, terus kemudian Bapak Bagus Pianto, Kepala Divisi PPA, terus kemudian Bapak Sunarto, Komisaris Istaka, Bapak Sigit Winarno, Direktur Utama Istaka, Bapak Y. Widi Suharyono, Direktur Operasional Istaka. Jadi ini sangat jelas
bahwa di sini akan menutup, intinya menutup istaka karya. Jadi dalam kata arti mempilotkan istaka karya. Ini sebetulnya sudah tindakan kejahatan mereka. Yang seharusnya PPA itu adalah merestrukturisasi atau memperbaiki manajemen keuangan yang corat marut seperti itu. Nah, ini bukti cecetan juga, Pak. Ini bukti cecetan bahwa untuk mencari yang bersedia untuk mempilotkan, ya kan, silakan. Di sini ada cecetan, nanti bisa kami berikan. Nah, pada intinya cecetan ini adalah mencari pendamping yang bersedia. Nah, ini nilainya yang dicari kecil-kecil, Pak. Yang 200 juta, 300 juta, yang bisa mempilotkan. Itu dari indikasinya seperti itu. Nah, kemudian dia ketemu yang bisa mempilotkan. Namanya adalah perusahaan PT Riau Anambas. Itu nilainya 260 juta, Pak. Saya sendiri 23 miliar, Pak. Pak Andi itu sekitar 7 miliar. Dan rata-rata teman-teman ini sangat besar. Nah, ini sangat diherankan. 260 juta bisa mempilotkan tanpa koordinasi dengan yang lain. Artinya itu sudah bisa bertemu dengan pengantin tadi yang bersedia untuk mempilotkan. Nah, seharusnya Rio Anambas tidak bisa melakukan kepilotan karena Rio Anambas sudah dibayar oleh Istaka Karya dalam bentuk angsuran. Ini angsuran rekening ke Rio Anambas yang seharusnya kalau dia sudah dibayar ya sudah, tidak perlu melakukan kepilotan kan seperti itu. Ini adalah kejahatan, Pak. Seperti itu. Ini coret marutnya lagi Istaka Karya. Tidak pernah diaudit. Di mana fungsinya Kementerian BUMN? Kan sangat menyedihkan, Pak. Ini sejak tanggal tahun 2020, terus 2021, 2022 tidak pernah diaudit. Gimana mau sehat perusahaan? Ini ada bukti kita dari PPA, Pak. Jadi kita tidak mengada-ada, jadi kita berdasarkan bukti yang ada. Seperti itu, Pak. Apa ya? Nah, ini lebih sadisnya lagi, Pak. Kenapa kami ini sebagai korban? Kenapa kami ini tidak bisa dibayar? Karena ada indikasi bahwa di Istaka Karya itu uangnya dikorupsi. Seperti itu. Nah, harapan kami memohon, sangat memohon, agar dapat diperiksa. Seperti itu. Nah, korupsinya ini ada kelebihan pembayaran. Ini ada data-datanya, Pak, proyeknya, Pak, yang ada kelebihan pembayaran. Ini sebetulnya sudah dilaporkan di KPK. Itu pun tidak jalan. Dengan alasan buktinya tidak memenuhi. Ya sekarang bagaimana kita untuk mencari bukti di rekening, terus kita minta ke bank. Itu bukan kapasitas kita, Pak. Ya kan seperti itu. Ya itu adalah penegak aparat. Seperti di kepolisian, di KPK, yang bisa meminta rekening bank. Nah kalau kita kan tidak mampu, Pak. Kan gitu. Makanya ini juga bisa dapat diperiksa, Pak. Kami sangat memohon karena ini juga ada korupsi. Ini dampak dari
akibat korupsi sehingga kami ini terlantarkan dan kami tidak dibayar sampai sudah 12 tahun. Bahkan sekarang sudah 13 tahun mungkin. 13 tahun kami sudah menunggu. Dan kami melakukan verifikasi itu juga dalam bentuk pembayaran juga, Pak, dengan negara. Dengan satu contoh, untuk persyaratan untuk mengajukan verifikasi harus wajib hukumnya bayar pajak. Coba, Pak. Kita sudah bayar, Pak, pajak. Dari 29 miliar itu kita sudah bayar pajak. Seperti itu. Jadi intinya kami sangat-sangat kecewa. Jadi kami berharap kepada Bapak, sebenarnya teman-teman ini juga sudah berupaya dan ada yang sudah bunuh diri, Pak. Sudah gantung diri, yang di Brebes, terus kemudian ada yang rumahnya kemarin sempat dilelang, seperti itu. Terus kemudian Pak Bambang sendiri sudah terancam. Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Bahkan debt collector itu sering ke rumah. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santainya. Termasuk Presiden kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, bahkan kita sudah berupaya untuk kemana-mana. Tapi tidak ada hati, Pak. Ini tolong kami berharap Bapak, karena termasuk Pak Yulimar ini juga petua kita, sudah sampai tua seperti ini, menanti Pak, seperti itu. Karena habis uangnya. Karena kami bekerja ini, mengerjakan proyek ini bukan mengandalkan uang pribadi. Kita juga berhutang, seperti itu. Nah, pekerjaan kami yang di Bawen, jalan tol, sekarang orang kalau mau ke Solo, orang mau besok kalau mau pulang mudik ke Semarang, dengan mudahnya lancar. Begitu juga Pak Andi tadi, udah bandara, udah nggak ada banjir, coba. Sudah bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara. Hasil tol itu sudah menguntungkan mereka. Tetapi kami tidak pernah dilihat, bahkan kami tidak pernah dibayar. Seperti itu.